Kita awali apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait minibus yang viral di media sosial akibat melawan arah di tol Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, inilah detik-detik video yang memperlihatkan sebuah mobil minibus berbalik arah di gerbang tol Benda Utama kilometer 3 dan melawan arus di ruas tol arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu itu pun viral di media sosial karena dianggap dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi mobil lainnya. Berbekal dari video rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi hingga kini masih memburu pengemudi minibus yang nekat melawan arus di jalan tol tersebut. Kecelakaan lalu lintas antara truk dan mobil jenis SUV terjadi di jalur Poros Bakale Rante Pau, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Benturan keras membuat pengemudi SUV terjepit di dalam kabin sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Pemirsa, kecelakaan terjadi saat mobil SUV yang dikemudikan oleh Siki melaju dari arah Rantai Pau dan menabrak truk dari arah berlawanan. Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SUV rusak parah dan membuat pengemudi terjepit di dalam kabin sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Satlantas Polres Tanah Toraja bersama TNI dan warga menggunakan linggis serta gergaji mesin untuk memotong badan kendaraan demi mengeluarkan korban. Pengemudi akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Selain pengemudi, 2 penumpang dari kedua kendaraan juga turut dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh tim Satlantas Polres Tanah Toraja. Seorang wanita di Banjarnegara, Jawa Tengah nyaris dihakimi massa setelah dipergoki warga belanja menggunakan uang palsu di pasar tradisional. Inilah video amatir yang direkam oleh warga usai pelaku belanja dengan uang palsu. Dalam video tersebut, pelaku ditangkap dan nyaris dihakimi warga. Video tersebut pun viral di media sosial. Awalnya, pelaku belanja di dalam pasar membayar dengan uang pecahan Rp100.000. Namun, saat menerima uang tersebut, pedagang curiga karena tekstur dan warna uang yang terlihat berbeda dari uang asli pada umumnya. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata uang tersebut palsu. Lantaran panik, pelaku pun berusaha melarikan diri hingga akhirnya pedagang berteriak. Hingga kini pemirsa, polisi masih melakukan proses penyelidikan kasus ini untuk mengetahui asal uang palsu tersebut. Banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin 5 Januari 2026 dini hari kemarin. 16 orang meninggal dunia, 18 luka-luka dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang yang menerjang 8 wilayah di 3 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini terjadi akibat meningkatnya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir. Menurut data terbaru dari BPBD Sitaro tercatat 16 orang meninggal dunia, sementara 18 orang mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan dari Satuan Brimopolda Sulut dan TNI Angkatan Laut berhasil melakukan evakuasi terhadap 1 jenazah korban banjir bandang di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon pada Selasa pagi dan langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Terhitung sejak Senin 5 Januari kemarin, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan.
Diguyur hujan lebat, banjir dan longsor susulan timbun desa Dedalu, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Air bercampur lumpur Ya menimbun Allah. rumah warga. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di Desa Dedalu, Lutawar, Aceh Tengah. Di tengah guyuran hujan lebat, air bercampur lumpur turun dari perbukitan langsung menimbun rumah warga di wilayah setempat. Meski tidak ada korban jiwa pemirsa, namun banjir dan longsor susulan telah menutup kembali akses jalan yang sempat dibuka pasca banjir bandang akhir November tahun 2025 lalu. Dengan situasi cuaca yang belum menentu, warga berharap agar pemerintah bisa merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Sebab warga sudah sangat trauma dengan bencana banjir dan tanah longsor seakan tidak akan pernah berakhir. Wah, Mak, ngerinya airnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Nagan Raya, pemirsa, kami telah tersambung dengan rekan kami Haidir Azhar. Selamat malam Haidir. Bagaimana kondisi terkini di Nagan Raya atau di lokasi Anda saat ini? Ya, Tiara, bisa kita kabarkan kondisi Nagan Raya pasca banjir yang terjadi akhir November 2025 lalu. Hingga kini ada 500 kakak lebih yang hari ini masih mengungsi di Kecamatan Betong Atu Benggalang. Dan hingga kini berbagai persiapan dan pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Nagan Raya bersama BNPB sendiri yang telah mengunjungi wilayah tersebut kemarin sore dan telah berjanji akan segera membangun hunian sementara bagi warga setempat. Dan warga juga diminta ikut serta dalam membantu mempercepat pembangunan hunian sementara yang berada di wilayah Nagan Raya tersebut. Nah, selanjutnya kondisi cuaca di Aceh saat ini juga masih berubah-berubah. Seperti di Aceh Tengah sendiri ini juga longsor terus terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga tadi pagi. Bahkan satu desa di Dedalu di Kecamatan Lutawar juga telah mengalami longsor kembali dan menutup badan jalan juga dan juga menimbun sebuah rumah. Meski tak ada korban jiwa, tapi banjir yang terus terjadi, longsor dan banjir terjadi di Aceh Tengah ini hampir setiap hari terjadi. Maka warga berharap pemerintah segera melakukan relokasi terhadap para masyarakat ataupun warga yang berada di kawasan rawan bencana ini, Tiara. Haidir, apakah ada himbauan dari pemerintah menyusul bencana yang kerap terjadi di sana? Ya, pemerintah sendiri sudah menghimbau kepada warga agar berhati-hati dan waspada saat melintas di berbagai titik ataupun yang dianggap rawan bencana. Namun karena memang keterbatasan, karena warga juga ingin mencari stok makanan sendiri yang tidak mau berharap lagi dari bantuan dari pemerintah karena sangat sulit didapatkan. Maka untuk itu mereka terus beraktivitas sendiri dan berusaha sendiri. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan sangat berdampak pada keselamatan warga yang sangat melintas di area bukit yang masih labil tanahnya pasca banjir akhir November lalu. Tiara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Haidir Azhar, langsung dari Nagan Raya. Selamat kembali bertugas, Haidir. Pemirsa, akses jalan dari Kelurahan Tuka menuju Kelurahan Sipangi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hingga saat ini masih sulit dilintasi kendaraan roda 4 atau lebih. Hal ini dikarenakan akses jalan yang masih sulit dilintasi akibat tanah berlumpur yang masih banyak menutup ruas jalan. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah alat berat telah dikerahkan membersihkan material tanah longsor di lokasi. Namun saat ini tidak terlihat lagi alat berat yang membersihkan material tanah longsor dari ruas jalan tersebut. Di lokasi hanya terlihat papan yang diletakkan di atas lumpur yang bertujuan sebagai pijakan agar dapat dilintasi oleh sepeda motor. Sejumlah warga berharap agar pemerintah daerah kembali menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran tanah yang tersisa hanya 50 meter lagi menutupi jalan menuju kampung Kelurahan Sipange dari arah Kelurahan Tuka. Termasuk segera memperbaiki akses listrik agar penerangan di kampung Kelurahan Sipange dapat segera menyala. Cuaca ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir di perairan Selat Sunda. Kondisi ini membuat tumpukan sampah dan kayu gelondongan yang terbawa arus menumpuk di sepanjang pantai Labuan dan Carita. Inilah kondisi di wilayah pesisir Pantai Padeglang, tepatnya di Pantai Batako, Kecamatan Labuan, Kabupaten Padeglang, Banten, yang tertutup hamparan sampah dan kayu gelondongan pada Selasa siang. Material sampah dan kayu gelondongan tersebut, pemirsa, diduga kuat terbawa arus laut akibat gelombang tinggi yang meluap akibat intensitas hujan yang tinggi.
Fenomena ini tidak hanya mencemari kawasan pesisir, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Sementara itu, petugas Balai Wisata Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa kayu-kayu gelondongan mulai terdampar akibat terbawa oleh tingginya gelombang laut. Pemirsa, satu unit mobil minibus yang terparkir dalam rumah tiba-tiba terbakar saat ditinggal bekerja pemiliknya. Peristiwa terjadi di Jalan Logam, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa kebakaran ini sempat terekam kamera amatir milik warga. Dalam rekaman tersebut, tampak warga sekitar panik melihat kobaran api yang cukup besar dan mencoba membantu memadamkannya. Tak lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan penyiraman. Kondisi mobil telah ludes terbakar, api juga menghanguskan lantai satu rumah berlantai 3 tersebut. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari mobil yang sedang terparkir di lantai 1 rumahnya. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retret kabinetnya di kediaman pribadi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjelang pukul 12 siang, satu persatu pejabat kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih berdatangan ke Hambalang. Retret kedua bagi para anggota kabinet yang digelar sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini akan berlangsung 1 hari saja. Agenda dalam retret ini pemirsa adalah evaluasi pelaksanaan program pemerintah selama 1 tahun dan taklimat awal tahun Presiden Republik Indonesia. Beberapa program unggulan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga swasembada energi serta ini turut dibahas dalam agenda hari ini. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dalam arahannya kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian makan bergizi gratis yang sudah dilaksanakan tepat selama 1 tahun. Ya, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dan juga penyimpangan. Namun 99,99% berhasil. Presiden juga meminta para pembantunya tidak ragu karena berada di jalan yang benar dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan. Ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif,
statistik boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Pemirsa, pemerintah tegaskan tak ada pungli dalam pengurusan dokumen bagi korban bencana. Dan sebelumnya, pemirsa, akan kami hadirkan untuk Anda pernyataan dari Mensesnek berkaitan dengan retret kabinet di Hambalang hari ini. Baik, gimana? Mulai? Dimulai pertanyaan dulu atau bagaimana? Langsung ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Izinkan kami pada pukul 18.20 tanggal 6 Januari 2025 menyampaikan bahwa hari ini Bapak Presiden memimpin retret yang mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, baik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, dan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Tadi dimulai kurang lebih pukul 2 siang dan Bapak Presiden langsung memimpin, memberikan pembekalan kepada kita semua. Tadi saudara-saudara juga di awal mengikuti, ya, kita buka dengan beberapa video. Yang pertama adalah video mengenai pembangunan jembatan gantung yang 1 bulan yang lalu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera dibangun, terutama jembatan-jembatan yang menjadi akses adik-adik kita menuju ke sekolah. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan sudah ada perkembangan, 11 jembatan gantung sudah selesai, sedang dalam proses 50 dan terus akan kita kejar di tahun 2026 yang sangat urgent. Tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemutaran video capaian program pemerintah, beberapa program-program prioritas, di antaranya program makan bergizi tentunya yang hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Ya. Ada kurang lebih 19.000 SPPG yang sudah terbangun. Target di tahun 2026 harus selesai, kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat. Kemudian juga cek kesehatan gratis setelah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam 1 tahun di 2025. Kemudian Presiden melanjutkan dengan sebagaimana tadi siang kami sampaikan bahwa retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Namun demikian, karena tadi menjelang maghrib, sementara baru kurang lebih 4 menteri yang menyampaikan
paparan, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk break, istirahat sholat dan maghrib dan makan yang nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 18.45. Saya kira sementara itu update yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Beliau hanya memberikan gambaran aja secara umum aja. Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu. Teguran dalam artian melecut semangat, ya. Karena Bapak Presiden memang benar-benar kita semua bekerja terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Rencana nanti mungkin di sesi yang malam itu akan beliau sampaikan. Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Kalau berkenaan dengan masalah kendala-kendala teknis, setidaknya ada dua. Yang pertama beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah. Enggak, itu kan bagian dari apa ya namanya, beliau ingin kita semua bagian dari koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum memiliki kursi di parlemen. Kita ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi koalisi yang solid karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerjasama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada karena Bapak Presiden merasa bahwa kita semua dalam 1 tahun menurut penilaian dari Bapak Presiden semua bekerja keras, tidak memandang unsur partai, ya, semua memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia dan kita semua bekerja sama dan kerjasama itu membuktikan tidak lagi kita melihat masing-masing identitas kita tetapi lebih berorientasi kepada tujuan. Salah satu contohnya misalnya keberhasilan kita di bidang pangan itu tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian karena beberapa kementerian terkait semua terlibat di dalamnya, baik yang berkenaan dengan masalah regulasi, kemudian berkenaan dengan masalah BUMN karena ketersediaan pupuk, kemudian juga berkenaan dengan masalah irigasi yang di mana di situ teman-teman dari PU juga berperan sangat aktif itu sehingga ya itulah kerjasama yang sedari awal kabinet ini Bapak Presiden melakukan retret di Magelang dengan harapan terjadi kerjasama di antara seluruh anggota kabinet Merah Putih.
Ya. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya. Yaitu tadi pernyataan dari Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa sejumlah menteri telah menyampaikan ataupun memaparkan evaluasi serta capaian dari Kementerian Kabinet Merah Putih sampai dengan sejauh ini pada retret yang diselenggarakan di Hambalang. Sementara itu, pemirsa, pemerintah tegaskan tak ada pungli dalam pengurusan dokumen bagi korban bencana. Kami akan hadirkan info. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Asik jalan. Waduh, tenang, kan setiap hari udah minum buah vita dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah vita, asli buahnya, asli sehatnya. Jersey ayah mana? Tadi ada di lantai, ibu cuci deh. Hah? Tanda tangan Rizky Ridho hilang. Kita cari Om Rizky aja. Ya, aduh. Kamu nggak apa-apa? Om Rizky minta tanda tangannya dong. Boleh dong. Makasih Om. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersey-nya? Surprise! Jersey ini harus kita jaga ya. Rinso baru, angkat noda sulit hilang, wangi mewah. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Ya. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One.
Energen Topping Bang Bang Balls. Kebaikan nutrisi Energen dengan topping Bang Bang Balls. Makin seru. Enak. Makasih, Bu. Energen Topping Bang Bang Balls. Minum makanan bergizi. Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang 2 kali lebih lembut dari Sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pemirsa, pemerintah tegaskan tak ada pungli dalam pengurusan dokumen bagi korban bencana. Namun potensi pungli kerap mengintai warga yang berada di titik paling rentan. Istana mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada tangan kotor pungli, memanfaatkan situasi, mengeruk piti dari derita korban bencana. Kekhawatiran pemerintah itu menyusul kemungkinan hadirnya oknum dalam pengurusan berbagai dokumen pribadi, mulai dari kartu identitas diri hingga surat berharga yang hilang terbawa banjir dan longsor. Apa yang memantik istana mewanti-wanti jangan ada pungli? Celah apa yang bisa dimainkan para oknum menari di atas derita? Pelayanan tersebut memicu celah mungkin di antara yang ingin dilayani butuh cepat, butuh ada hak istimewa, butuh ABCD gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan celah-celah negosiasi atau celah berpotensi untuk saling berpeluang berkorupsi gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya peluang-peluang yang tentu harus diawasi secara akuntabilitas. Nah, transparansi yang dalam konteks ini juga perlu dilakukan untuk mencegah celah itu, karena ya hal tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing punya komitmen kuat. Artinya integritas dari masing-masing baik pelayan publik maupun publiknya itu sama-sama punya komitmen untuk membangun kejujuran gitu ya. Nah, ini yang berat kadang-kadang karena ya tadi di kita budaya-budaya tersebut masih banyak muncul apabila ada potensi, ada peluang tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya tegas menyampaikan pengurusan dokumen kependudukan warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera wajib gratis. Menurut Prasetyo, tak boleh ada pungutan, apalagi permainan culas. Bapak Presiden tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang ya, diminta untuk tidak dipungut biaya.
tetapi juga kami mohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi. Peringkatan ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam setiap bencana, ada pola berulang. Warga kehilangan segalanya, sementara birokrasi justru kerap menjadi beban baru. Pengurusan dokumen pasca bencana pun kerap menjadi ladang empuk penyelewengan. Dalam urusan administrasi kependudukan, supaya tidak melalui calo ataupun orang-orang yang menawarkan jasa, karena ini sangat-sangat merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Dianjurkan dari pemerintah supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus dalam arti pemungutan. Dan ini sudah kita tempa anggota kita supaya tidak melakukan hal ini. Itu supaya cepat selesai dan mereka jauh-jauh datang kemari. Janganlah dibebani lagi dengan hal-hal yang lain. Kita upayakan supaya begitu dia sampai lengkap berkas, kemudian kita proses, kita usahakan secepat mungkin selesai. Saya urus kakak, tapi mengenai SK saya, hari ini juga saya mau melakukan sama BKD. Lama, cepat? Lancar, cepat, tanpa 1 menit langsung siap. Apakah saat mengurus dokumen ini ada permintaan di luar ketentuan kayak gitu? Tidak ada. Hanya bawa kakak saja yang kena banjir itu sudah dilayani, dikasih formulir, langsung disuruh ke operator, selesai. Artinya memang tidak ada pungli ya di sini? Tidak ada pungli, sama sekali tidak ada pungli. Gratis ya? Gratis, hanya ucapan terima kasih. Terima kasih pemerintah daerah. Memang dokumen kependudukan tak sekadar identitas. Dokumen ini menjadi syarat mengakses berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah membentuk 9 tim Dukcapil yang disebar guna mempercepat administrasi kependudukan. Itu hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Ya, kalau yang daerah lain, di Tapanuli, kami bilang Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit, tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen. Dan ini semua tidak bayar. Mulai dari kartu keluarga, KTP elektronik, ada juga akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagaimana di dalam daftar ini. Diakui butuh waktu bagi korban memperbaiki dokumen identitas diri, sebab prioritas kini adalah bertahan hidup di tengah bencana. Tapi dokumen merupakan kebutuhan penting. Lantas, mampukah pemerintah menutup celah pungli? Di mana peran pemerintah itu mencoba untuk melakukan pencegahan dengan sistem pengawasan berlapis ya, dari A sampai Z, di mana masing-masing layer itu sudah dibentuk sistem dengan digital sehingga mengurangi komunikasi antar orang dengan orang kan itu. Nah, kalau kita gunakan teknologi digital, nah tentu komunikasi orang dengan orang ini kan akan minim gitu ya. Nah, dengan demikian kepengurusan dokumen-dokumen tadi tidak memiliki peluang lagi ya untuk melakukan bernegosiasi dan lain-lain sebagainya. Arahan Presiden jelas, korban bencana tak boleh dipungut biaya apapun dan tak boleh menjadi korban baru dari praktik birokrasi menyimpang di daerah. Pengawasan dan komitmen setiap pihak kuncinya agar pemulihan dokumen benar-benar menjadi jalan keluar, bukan pintu masuk masalah baru.
Presiden Prabowo Subianto terharu Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia berdasarkan hasil survei Global Study. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber selepas jeda pariwara berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia. Hal ini merujuk survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional di tenis indoor Stadion Senayan, Jakarta pada Senin malam. Prabowo mengaku terharu dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, temuan itu memiliki makna mendalam, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kondisi yang belum sepenuhnya sejahtera. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Lantas, bagaimana langkah Presiden Prabowo dengan jajarannya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera? Ya, itu tadi pemirsa, Indonesia adalah bangsa paling bahagia menurut survei. Kami akan membahasnya. Benarkah demikian bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Tri Santoso yang merupakan tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP. Selamat malam Mas Tri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mbak Windy. Ya, dan langsung saja kita sapa di sebelahnya sudah ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Devi. Tentu kita harus bahagia ternyata hari ini. Harus selalu bahagia, apalagi kabarnya juga memang kita paling bahagia nomor 1 kan. Nah, kita langsung membahasnya juga bersama Prof. Gun-Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy. Terima kasih Mbak sudah Devi, hadir bersama kami. Ya, tentu saja ini menjadi perbincangan yang menarik setelah dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada survei yang membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi. Nah, kalau kita melatar belakangi apa sesungguhnya yang menjadi pernyataan dari Presiden ini seperti apa? Jadi Pak Presiden mengungkapkan bahwa tadi malam di perayaan Natal bahwa Indonesia mengutip hasil survei ya di Harvard, bahwa Indonesia negara paling bahagia di tengah situasi masyarakat Indonesia yang masih ada beberapa yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah gitu ya. Ini adalah pesan kuatnya Pak Presiden kepada para anak buahnya, kepada para jajarannya gitu ya. Pak Presiden sangat terbuka gitu ya, bahwasanya kita ini negara yang bahagia, tetapi terbuka juga ini
ada 1-2 yang masih perlu diperbaiki. Artinya ini sebagai bahan evaluasi dan amanat moral kepada para jajarannya untuk memperbaiki itu, semakin meningkatkan kinerjanya. Kita tidak terbuai dengan hasil yang itu yang sangat tinggi tingkat kebahagiaannya, tapi tidak hanya stop bekerja pada hasil yang itu, tapi berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan supaya lebih tambah bahagia lah, nggak hanya pada posisi yang sekarang. Dan indikator dalam survei tersebut apa? Bahagia tersebut? Indikatornya ya kita bisa lihat ya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang kalau di Jawa itu gitu ya, ada yang namanya filosofi mangan ramangan sing penting ngumpul gitu ya. Jadi kebersamaan, kehangatan, toleransi, gotong royong itu bagian nilai culture yang dimiliki bangsa kita yang bisa membuat bahagia. Di sisi lain terhadap program prioritas Pak Presiden, baik itu yang ada di dalam RPJMN, Proyek Strategis Nasional, PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat Pak Presiden, program prioritas itu kita lihat juga, kalau Mbak Windy lihat, MBG, hari ini 1 tahun MBG, 1 tahun anak-anak kita bahagia menerima MBG, itu meningkatkan 35, survei dari Rockefeller ya, 35 kali lipat meningkatkan efek ekonomi, dan juga program-program yang lain ini meningkatkan kebahagiaan ke masyarakat gitu ya. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil momentum perayaan Natal Nasional. Apakah ada makna tertentu di situ? Iya jelas ya, kalau kita lihat koherensi dari pernyataan Presiden itu kan dimulai dari menekankan pesan soal harmoni. Kemudian masuk pada fakta hasil survei ya, bahwa Indonesia salah satu negara paling bahagia. Dan kemudian ditutup juga dengan semangat menyatukan atau persatuan di antara komponen masyarakat yang multikultural. Tapi kita ingin ini dulu ya, meletakkan surveinya dulu. Survei ini kan sifatnya longitudinal nih. Seingat saya survei ini sudah dilakukan 2022 sampai 2027 nanti. Itu melibatkan 22 negara dengan 200.000 responden tersebar di berbagai negara. Ini kan Global Forcing Study ya, dan memang salah satu yang diukur agak berbeda dengan ukuran kebahagiaan konvensional yang biasanya ukurannya itu kesejahteraan ekonomi gitu ya. Ada 6 dimensi yang diukur, diantaranya adalah makna hidup, makna dan tujuan hidup kalau yang survei ini. Jadi sebenarnya lebih melihat apa sih makna dan tujuan hidup di masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Kemudian kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata urusan ekonomi. Nah ini yang harus jadi catatan. Sehingga kalau kita lihat hasilnya banyak negara-negara yang berkembang tuh yang muncul menjadi negara dengan indeks yang tinggi seperti misalnya Indonesia. Peringkatnya kan peringkat 1 ya. Tapi ini tentu saya setuju bukan satu ukuran yang harus melenakan. Ini justru harusnya menjadi catatan yang penting untuk menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Indonesia, khususnya menjadi tanggung jawab Presiden. Kenapa? Karena kan isu kebahagiaan itu banyak sekali faktornya. Salah satu yang kemudian harus memastikan bahwa memang kebahagiaan itu tidak hanya di kulit permukaan, tapi juga meliputi ragam dimensi yang kemudian bisa mendorong Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depan adalah Presiden. Karena tanggung jawab kepala negara, kepala pemerintahan. Makanya kemudian saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden tadi malam, ini bisa menjadi satu stimulan bagi jajaran di bawahnya untuk bekerja lebih keras. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dituntut oleh masyarakat pada pemerintah adalah bukti kinerja. Ini kan masa disebut dengan masa-masa awal pemerintahan di mana ada honeymoon, itu kan sudah berlalu. Sekarang adalah ukuran kinerja yang kemudian bisa dirasakan signifikan atau tidak. Kemudian nanti juga pasti akan diukur oleh ragam lembaga survei persepsi di dalam negeri. Apakah kemudian kinerja Presiden itu on the right track atau tidak. Kemudian satu lagi, bahwa apa yang kemudian dikehendaki dari
pernyataan Presiden tadi malam menurut saya harus kemudian memosisikan Mbak Windy harmoni itu sebagai pilar penting. Kenapa? Karena nggak ada negara yang bisa membangun dengan kuat dan dampaknya signifikan kalau tidak dimulai dari semangat gotong royong. Apalagi Indonesia adalah masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan. Sehingga kemudian posisi convergent dalam konteks saling membantu menguatkan itu menjadi pilar, dan tidak ada pemerintah yang bisa sukses kalau kemudian persatuannya amburadul. Baik, apakah Mbak Devi juga menilai hal yang serupa bahwa semangat gotong royong dan juga bahu-membahu di kalangan masyarakat ini menjadi salah satu pilar bahagianya mereka? Ya, Barat itu punya keunggulan dengan teknologi digital. Kita Asia, khususnya Indonesia, kita punya keunggulan yang disebut dengan teknologi sosial. Yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan beliau juga bahwa ada gotong royong, ada kebersamaan. Sederhana. Ketika kita tidak memiliki uang yang cukup, tapi kita tahu misalnya saya untuk menambah uang, saya harus menambah pekerjaan, anak saya bisa titip ke tetangga. Itu satu nilai yang tidak dimiliki oleh Barat, yang menyebabkan secara angka yang tentu saja risetnya masih terus diperbarui, negara-negara maju justru menempati peringkat pertama maju dalam konteks uang, biar gampang ya, ekonomi soal cuan, tingkat bunuh dirinya lebih tinggi. Nah, ingat manusia tidak hanya bisa dinilai dengan satu sisinya, rambutnya saja, kupingnya saja, matanya saja, tidak. Tapi yang menarik dari riset ini adalah melihat manusia secara utuh, bukan hanya dari isi kantongnya, tapi dari isi hatinya. Ada banyak orang yang isi kantongnya tebal, tapi dia cemas, dia stres, dia tidak nyaman dan sebagainya. Oke, dia duduk di mobil paling mewah, tapi dia tidak bisa tidur, dia bingung dan sebagainya. Tapi di negeri ini tadi karena ada teknologi sosial yang namanya guyup bareng-bareng gitu ya. Mau makannya mohon maaf misalnya masih dengan nasi cukup dengan sayur saja dengan garam, selama saya bisa bareng-bareng, ada kesejahteraan yang kemudian justru bagi negara-negara dengan karakter budaya individual mereka cenderung iri. Nah, ini sesuatu yang kemudian tinggal kita tingkatkan. Yang bagusnya dari riset terbaru ini adalah kalau hanya melihat angka-angka cuan saja, bisa jadi kita tidak akan pernah menjadi inspirasi negara lain. Justru apa yang kita peroleh hari ini membuat banyak orang akan kesulitan untuk mencapai ini. Ada orang yang akan menang dalam perlombaan olimpiade uangnya, tapi masyarakatnya hidup dalam kesedihan, kekosongan dan sebagainya. Nah, kita perlombaan ekonominya belum semaju negara-negara maju, bukan karena kita juga bermasalah, tapi dunia juga memang sedang proses pasca pandemi, kita masih harus terus bangkit. Maka ini menjadi satu jawaban yang saya justru khawatir. Sayangnya pelan-pelan ini sebenarnya walaupun kita peringkat 1 kita perlu waspada. Ini pelan-pelan tergerus karena akibat teknologi digital. Justru ini yang kita harus waspadai. Baik Mas Tri, jika kita lihat juga bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa memahami kondisi perekonomian rakyat kita ini sedang sulit. Juga memahami bahwa bencana ini terus-menerus melanda rakyat Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi ini saya setuju dengan Prof. Gun-Gun dan Mbak Devi tadi ya sampaikan ukuran dari kebahagiaan ini nggak hanya dipandang dari segi luarnya saja, tapi dalamnya saja. Tapi percayalah Pak Presiden Prabowo dan pemerintahan Pak Presiden Prabowo berusaha untuk mempertebal kantong juga. Mempertebal kantong masyarakat dari program prioritas dari Pak Presiden yang dihasilkan ya. Saya mau beri contoh misalnya sekolah rakyat Mbak Windy. Kalau Mbak Windy, Prof. Gun-Gun dan Mbak Devi coba datang ke sekolah rakyat itu. Mereka ini dari anak-anak yang kurang mampu ini, yang semula mereka bercita-cita aja barang yang mahal gitu ya. Mereka bisa melanjutkan studi, sekolah gitu ya, dari tingkat dasar sampai dengan SMA, bahagia sekali mereka. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Itu satu. Sekali lagi, kalau Mbak Windy yang lainnya misalnya ketemu Bapak Ibu guru kita, gitu ya, mereka semakin sejahtera, para pendidik kita. Pak Presiden sudah punya komitmen meningkatkan kesejahteraan mereka.
dinaikkan tunjangan dan lain sebagainya. Bahkan ini survei dari LP3ES yang baru diluncurkan terbaru akhir tahun lalu disampaikan program prioritas Pak Presiden terkait dengan kesejahteraan guru ini, tunjangan profesi guru misalnya, ini meningkatkan menyumbang 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, dan juga tadi MBG Rockefeller menyampaikan 35 kali lipat multiplier efeknya gitu ya. Begitu juga renovasi sekolah yang dia bergotong royong melibatkan masyarakat dalam program swakelola ini membuat masyarakat bahagia dilibatkan dalam program pemerintah, dan ujungnya bahagia itu tidak hanya sampai di wajah yang bisa ketawa, bisa senyum, tapi bisa mempertebal kantong masyarakat gitu. Ini upaya kerja keras dari Pak Presiden dan pembantunya untuk memastikan tadi amanah moral, kebahagiaan itu ya di tengah situasi kondisi seperti ini, ada bencana dan situasi ekonomi seperti ini, pemerintah sangat serius terkait dengan hal itu. Iya, Prof. Gun-Gun, ini artinya balik lagi, masih ada banyak PR yang dituntut oleh masyarakat kepada pemerintahan kita, dan apakah tanggung jawab itu justru bisa menyejahterakan rakyat kita ke depannya? Nanti ditahan, Prof. Gun-Gun, jawabannya masih akan kami bahas pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Gun-Gun, tadi kita sudah sempat berbincang sedikit. Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana sesungguhnya langkah dari pemerintah agar lebih menyejahterakan masyarakatnya? Iya, inilah bedanya pemerintah dengan warga biasa. Pemerintah itu tentu punya sumber daya. Sumber daya antaran yang paling kuat dan bisa berpengaruh signifikan itu adalah soal kebijakan, ya kan? Dan kebijakan ini kan akan berlaku bagi banyak orang. Apa yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Kan begitu ya, namanya public policy. Dan itu bisa menyejahterakan masyarakat kalau kemudian dioptimalkan peran dan fungsinya untuk supaya kebijakan publik soal kesejahteraan ini punya rembesan ke bawah. Selain itu tentu adalah soal tata kelola ya. Karena kebijakan publik yang baik kalau tata kelolanya buruk, tentu tidak akan juga berdampak signifikan. Salah satu yang kemudian harus diperkuat dari sisi tata kelola itu adalah kontrol kan. Contoh misalnya, bagaimana anggaran dengan komitmen politik anggaran DPR, pemerintah berjalan, kemudian distribusi, alokasi sumber daya itu sampai ke bawah bisa dirasakan masyarakat, itu hanya akan bisa berjalan optimal kalau sistem kontrolnya berjalan baik. Contoh misalnya praktik korupsi di Indonesia itu berpengaruh signifikan sekali pada tidak sejahteranya masyarakat. Kenapa kemudian korupsi terjadi di mana-mana ya, dan menjadi pola, bahkan saya bilang itu jadi habitus gitu. Nah itu salah satu yang kemudian penyebabnya itu adalah karena sistem kontrol yang kerap kali lemah. Kemudian juga adanya hak sipil politik warga masyarakat yang dilindungi. Karena apa? Kritik masyarakat yang muncul secara alami dari masyarakat itu bisa menyelamatkan juga pemerintah ya dari bolong-bolong yang tadi tidak bisa dikelola dengan baik dari sisi tata kelola. Salah satu yang bisa menyelamatkan itu adalah kritik. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya kritik itu difasilitasi dengan baik, itu kan bisa memacu juga yang disebut dengan kinerja pemerintah menjadi jauh lebih baik. Kalau kita kembali ke survei tadi, salah satu dimensi yang penting ada dari 6 dimensi yang disurvei oleh lembaga ya Harvard dan Gallup itu tentu saja adalah soal kesehatan mental. Kemudian juga hubungan sosial, itu 2 dimensi yang dari 6 dimensi yang disurvei. Jadi kalau hubungan sosialnya baik, kesehatan mentalnya buruk, contoh misalnya, masyarakat jangan under pressure ketika mengeluarkan kritik. Karena apa? Takut dengan teror misalnya. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya negara demokrasi melakukan kritik, kemudian ada teror, bukankah itu juga melahirkan ketidaksehatan mental? Dalam arti luas. Sehingga bagi saya, sebuah negara demokrasi akan berjalan ke arah yang tepat, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari konsep keberimbangan kuasa, ya kan? Kekuasaan pemerintah dikontrol oleh publik,
Sehingga kemudian sama-sama kita berorientasi pada tujuannya yaitu apa? Negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan bisa hadir kalau kemudian ada kebebasan hak sipil politik yang dilindungi oleh negara. Baik. Gitu. Baik, Mas Tri, itu tadi catatan yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Lantas, sesungguhnya langkah konkret apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan kepada masyarakat, terkhusus lagi untuk membuat masyarakat ini lebih sejahtera dan juga agar sama-sama bahagia? Ya, tadi saya mengutip satu pernyataan dari Prof. Gun-Gun ya, bahwasannya tugas pemerintah adalah memastikan kebijakan yang dibuat dan juga kebijakan yang dilaksanakan itu untuk membawa ke arah kebahagiaan. Gitu Mbak Windy ya. Jadi kalau kita melihat Inpres, Instruksi Presiden nomor 7 dan 8 tahun 2025, kemudian Perpres tahun nomor 115 dan 116 dan 125 terkait dengan programnya Pak Presiden tahun 2025, regulasinya itu dibuat gitu ya. Itu semuanya disusun pemerintah untuk mengarah ke efek kebahagiaan tadi. Menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan siswa dari program revitalisasi sekolah, revitalisasi madrasah, memberikan kebahagiaan ke madrasah, sekolah swasta yang dulu anggarannya pakai DAK non fisik yang susah mereka tidak bisa mendapatkan, sekolah bisa swasta mendapatkan gitu ya, termasuk kebijakan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan ASN, guru dan lain sebagainya itu dibawa ke arah ke situ. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi memastikan kebijakan yang dibuat dan kebijakan yang dilaksanakan membawa ke arah kebahagiaan. Baik. Dan tentu dengan evaluasi yang kami susun gitu ya, di KSP itu punya satu piranti namanya aplikasinya Sismonev yang memantau kinerja kementerian setiap 3 bulan sekali dan setiap seminggu sekali rapat untuk memastikan apa yang menjadi harapan amanah moral dari Pak Presiden dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Mbak Devi, kalau sesuai fakta di lapangan, apakah kebahagiaan ini indikatornya bersifat subjektif ataukah memang ada andil dari pemerintah di situ? Gini, yang perlu difahami adalah kebahagiaan itu bukan berarti tidak ada masalah. Oke, kebahagiaan itu adalah bukti bahwa manusia masih punya pegangan untuk bertahan. Baik. Apa pegangan masyarakat Indonesia? Makanya peringkatnya bisa nomor 1. Tadi modal sosial yang tadi gotong royong plus 1 spiritualitas. Baik. Itu yang menjadi pegangan atau Google Maps-nya lah, kompasnya. Ibaratnya nih, kalau barat dia bisa pakai mobil, mohon maaf apa mobil paling ngebut sekarang, Ferrari gitu misalnya. Oke dia ngebut, tapi dia nggak tahu mau kemana. Kita yang pakai mobil biasa, karena kita tahu mau kemana, akhirnya kita bisa sampai ke finish. Nah, tapi tentu siapa yang tidak mau kalau bisa, kita juga bisa dong pakai Ferrari misalnya ya. gitu kan, kenapa tidak? Nah, tapi yang saya sedih tadi adalah yang perlu menjadi catatan semua pihak, bukan hanya pemerintah, termasuk kami di kampus dan sebagainya. Modal sosial ini mulai bergerak, mulai retak. Akibat apa? Digital. Makanya kita perlu dukung PP Tunas. Negara-negara maju sekarang semua sudah bergerak dan sadar bahwa teknologi yang mereka hasilkan ternyata itu pelan-pelan membunuh mereka sendiri. Karena tadi kerentanan mental dalam menghadapi kehidupan yang hari ini tidak begitu mudah karena alam juga terus bergerak, bumi sudah semakin tua dan sebagainya. Maka kalau kita tidak hati-hati dengan digital dan tidak mendukung pemerintah dalam konteks PP Tunas untuk mengatur, bukan membatasi atau bahkan menghalangi orang mengakses digital, tapi ibaratnya makan, yang nggak semua dong kita makan, kita makanlah konsumsi yang pas untuk perut kita, khususnya perut anak-anak. Kalau kita orang dewasa sudah bisa tahu nih mana yang pedas, mana yang asin, mana yang asam. Anak-anak itu belum paham. Nah, yang saya sedih adalah potensinya, termasuk anak saya sendiri, akan berpotensi masuk pada fase yang nanti kalau disurvei lagi, karena longitudinal itu artinya survei yang panjang sekali, akan sampai pada di titik Indonesia udah nggak nomor 1, bukan karena ekonominya nggak maju, tapi tadi modal sosialnya sudah rusak karena mereka sudah tidak lagi menjadi orang Indonesia yang punya kepedulian, punya empati dan spiritualitas yang tinggi. Baik, nanti dijawab langsung bagaimana tanggapannya Mas Tri. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Tri, sebagai kalimat penutup, sesungguhnya bagaimana pemerintah ini menjamin agar kebahagiaan ini bisa berkelanjutan hingga ke depannya? Jadi pemerintah sekarang ini mengimbangi yang tadi saya katakan, kebahagiaan yang ditujukan bukan hanya sampai pada covernya saja, sampai ke kantongnya, tapi diimbangi juga dengan penguatan SDM kita. Jadi penguatan SDM di negara kita ya. Saya kira saya mencontohkannya begini, misalnya data 12-10 tahun yang lalu ya, anggaran yang diprogramkan gitu ya untuk pemerataan akses pendidikan, beasiswa itu hanya 4,5 triliun. Sampai dengan hari ini, per hari ini yang ada di dalam catatan DIPA, keuangan Kementerian Keuangan, anggaran akses pendidikan untuk mereka dapat beasiswa itu lebih dari 7 kali lipat. Artinya 35 triliun sekian. Itu baru dari segi pendidikan formal. Belum lagi anggaran penguatan SDM lainnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain sebagainya. Artinya imbang semuanya antara apa yang untuk mempertebal kantong ekonomi, untuk mensejahterakan, untuk membuat kebahagiaan secara batin dan lain sebagainya. Pemerintah mengimbangkan hal itu, dan komitmen ini sudah menjadi tujuan bersama para menteri gitu ya, dan nggak terbatas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pembangunan manusia dan kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat, tapi kementerian yang lain yang berada di kementerian koordinator lain juga fokus terhadap hal yang sama, apa yang menjadi arah dan kebijakan Pak Presiden yang sudah ditetapkan di dalam Perpres RPJMN dan juga Perpres RKP Rencana Kerja Pemerintah yang diperbarui setiap tahunnya. Baik, Prof. Gun-Gun, ini bagaimana caranya agar rasa haru yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini benar-benar tulus, bukan hanya seolah-olah pencitraan semata? Iya, saya sih positive thinking ya. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu sinyal positif ya, dan itu dimulai saja dengan satu upaya yang tentu ini artikulasi dari komitmen ya, untuk kemudian menguatkan yang disebut dengan kesejahteraan di Indonesia. Yang paling penting, basis paling fundamental bagi saya, bukan karena saya orang kampus, tapi tidak ada peradaban di dunia yang maju menguat kalau kemudian alas pendidikannya itu lemah gitu. Jadi memang harus dimulai dari basis pendidikan, formal maupun non formal. Coba cek, hampir seluruh negara-negara besar maju di dunia itu basicnya dimulai dari investasi negara atas pendidikan. Kemudian yang kedua tentu adalah soal bagaimana menguatkan sumber daya manusia dalam pengalokasian sumber daya manusia itu yang terdistribusi dengan baik ke berbagai tempat ya. Dan itu kemudian salah satu peran yang bisa dimainkan oleh negara dalam konteks ini pemerintah itu benar-benar dioptimalkan. Contoh misalnya, banyak orang pintar di Indonesia tetapi kemudian dikalahkan ya sistem meritokrasi itu oleh kekelompokan, sehingga kemudian itu merusak tatanan kan. Jadi pendidikannya bagus tapi sistem meritokrasinya tidak bagus, sehingga kemudian menjadi pintu awal dari buruknya kinerja sistem. Sebagus apapun presiden akan kemudian mengalami yang disebut dengan Mobius strip atau berjalan di pita Mobius, non-orientable object, kalau kemudian sistem tidak kemudian ada tata kelolanya yang baik. Nah yang terakhir bagi saya penting juga untuk memastikan bahwa yang namanya pemikiran melampaui periodisasi kekuasaan ya itu penting. Jadi jangan sampai ganti kekuasaan, hal yang baik itu kemudian mengulang lagi dari nol. Kan harusnya berkesinambungan, bertahap, berkelanjutan. Jangan kemudian karena perbedaan kelompok, partai politik atau koalisi partai politik, program-program yang bagus misalnya di kementerian, sebut aja kementerian X, Y, Z, udah bagus, kemudian harus kembali dari nol gara-gara misalnya desain kuasa politik yang kemudian meruntuhkan profesionalitas. Itu kalau itu semua berjalan bagi saya akan menyumbang yang disebut signifikannya perubahan, dan itu akan berdampak pada kesejahteraan. Baik, Mbak Devi, kalau Anda melihat sendiri, ini kan kita berada di peringkat atas. Apa yang menjadi tantangan supaya kita akan tetap di atas? Ya, modal sosial kita adalah harapan.
Kenapa tadi ketika uang itu memang penting untuk bahagia, tapi manusia bisa tetap bahagia meskipun uangnya belum di tangan. Nah, ada harapan, spiritualitas itulah yang kemudian membuat negara kita, masyarakatnya ketika ada masalah sekalipun selalu hadir dengan harapan. Nah, sayangnya sekarang salah satu virus sosial dunia adalah kesepian. Orang yang kesepian itu kenapa? Karena nggak punya harapan. Data WHO menunjukkan per setiap jam itu ada 100 kematian akibat orang ngerasa nggak punya harapan. Nah, ini yang sekarang perlu terus ditingkatkan harapan ini lewat pemerintah punya banyak program yang dipastikan untuk mengejar hal-hal yang belum sempurna tadi, itu tinggal dikomunikasikan dengan baik agar harapan terus tumbuh. Ya, harapan terus tumbuh tapi jangan hanya berhenti menjadi harapan tapi menjadi nyata. Itu yang menjadi PR bagi pemerintah dan kita juga harapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap Venezuela dengan melakukan penculikan terhadap Presiden Nicolas Maduro menuai reaksi dunia. Negara Rusia, Korea hingga Cina mengecam keras terhadap operasi Presiden AS Donald Trump tersebut. Otoritas Rusia mengutuk aksi militer AS terhadap Venezuela. Moskow menegaskan tidak ada pembenaran yang dapat diterima untuk serangan Washington tersebut. Aksi mengutuk tindakan Amerika juga disuarakan oleh Cina dan Korea. Cina meminta Amerika Serikat mengatasi masalah lewat dialog. Cina pun mendesak Amerika menghentikan upaya menggulingkan rezim Venezuela. Sementara Korea Utara menyebut tindakan Trump sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Namun sebaliknya, Israel justru memberikan dukungan penuh kepada Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji langkah tersebut. Ukraina juga menyuarakan dukungan. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menilai rezim Maduro telah melanggar prinsip demokrasi. Lantas apakah langkah Trump bisa berpotensi memicu konflik internasional lebih luas serta mengancam stabilitas global? Kami akan membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio bersama kami. Yang pertama sudah ada Ibu Susi Sudarman yang merupakan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian juga hadir bersama kami Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehatnya orang tua. Alhamdulillah baik. Saya izin ke Prof terlebih dahulu. Prof, kita ketahui situasi saat ini dari Korea, kemudian juga Rusia, bahkan Cina, ini kan sudah mengecam aksi Trump hari ini ya. Betul. Kemudian juga kalau kita melihat ada ancaman-ancaman kalau misalnya mereka bergerak, baik itu Rusia maupun juga Korea ini, nanti akan mengubah peta geopolitik seperti apa Prof? Yang pasti adalah peta politiknya itu adalah yang pro dengan kontra. Yang pro terhadap tindakan dari Presiden Trump, membenarkan, menjustifikasi, walaupun mereka tahu bahwa secara hukum internasional melanggar nih. Misalnya saya ambil contoh Inggris, Perdana Menterinya mengatakan ya ini karena memang suatu kebutuhan dari Amerika Serikat untuk bisa mencegah narkotika itu masuk ke Amerika Serikat. Demikian juga Presiden Prancis Macron, dia mengatakan bahwa ini untuk kebaikan dari rakyat Venezuela karena selama ini mereka di bawah dictatorship dari Maduro. Tapi bagi negara-negara yang lain yang tidak mendukung seperti Cina, mereka akan mengatakan bahwa ini bahaya nih secara internasional, bahkan juga Rusia ya. Nah, kalau sekarang itu masih kecaman-kecaman. Yang saya khawatirkan justru kalau misalnya ini diterjemahkan dalam perbantuan ke negara-negara yang oleh Trump dibilang bahwa next in line dari Venezuela
itu ada Kolombia, ada Kuba, ada Meksiko. Yang bisa menjadi target selanjutnya gitu ya? Target selanjutnya. Dan kalau itu terjadi, wah ini akan rame. Memang bagi Trump mungkin kalau dulu itu ada istilahnya Arab Spring ya, pergantian rezim gitu. Kalau sekarang ini istilahnya Latin America Spring gitu ya. Jadi di negara-negara Amerika itu diharapkan bahwa kita ini harus yang sesuai dengan keinginan dari Presiden Trump. Karena Trump juga sudah menyampaikan bahwa Monroe Doctrine. Monroe Doctrine ini istilahnya gampangnya kawasanku ya kawasanku, kawasanmu ya kawasanmu. Ngapain kamu Cina datang ke Venezuela melakukan hubungan dengan Presiden Venezuela? Bahkan waktu itu Maduro sangat bangga dengan kehadiran dari Cina. Ngapain Rusia datang? Ngapain Iran datang? Ya kan? Nah, oleh karena itu untuk menegakkan Monroe Doctrine ini ya harus keluar gitu kan. Tapi kan Amerika juga kita tanya, ngapain dia di Asia Pasifik? Ngapain dia ada di Eropa? Itu dia. Ya kan seolah-olah kalau yang lain tidak boleh, tapi saya boleh. Nah ini lucunya nih. Nah jadi yang saya lihat sekarang ini adalah kalau masalah narkoterorisme ini hanya pintu masuk. Hanya dalih? Hanya dalih. Ya. Memang beberapa waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu, Menlu Rubio ditanya sama wartawan, menurut UN ini bukan masalah terorisme, narkoterorisme dan mereka nggak tahu, kita nggak perlu dengar UN. Coba sebuah negara seperti Amerika Serikat tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat internasional yang diwujudkan dalam United Nations, ya kan? Seperti apa coba? Padahal mereka itu dulu suka menceramai negara-negara seperti kita Indonesia, patuh pada hukum internasional. Hormati hak asasi manusia, hormati demokrasi. Artinya sudah sedemikian melanggarnya apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat begitu ya? Betul. Oke, saya bergeser ke Bu Susi. Sebelum kita masuk ke akar permasalahannya, mungkin dari sudut pandang Anda terlebih dahulu, apa yang saat ini terjadi, akankah berpotensi menjadi pemicu sesuatu yang lebih besar, Bu Susi? Oke, saya mulai dari anggapan scholars Amerika bahwa Amerika sudah berubah jadi petrostate. Petrostate akhirnya dia menjadi unggul dalam pengolahan minyak sehingga dia bersifat otoriter, bersifat populis dan otoriter. Udah mulai dari sejak Obama, jadi ngacak-ngacak aturan dunia semuanya WTO dan segala macam karena dia merasa sudah seperti petrostate. Nah, ini yang akan menjadi dalih kalau misalnya ada yang menjual minyak tapi membayar dengan bukan dolar, itu akan diserbu. Karena itu pengalaman Saddam Hussein, pengalaman Libya, sekarang pengalaman Maduro. Yang satu ingin menjadi dananya itu dari Euro, yang satu ingin dinar Arab, yang satunya ini ingin yuan sebagai dalih untuk menjual minyaknya. Padahal Amerika membutuhkan petrodollars, jadi akhirnya kalau itu diperlakukan dan itu diberlakukan di mana-mana tentunya menjadi friksi karena dunia sekarang sedang mencoba mengimbangi keunggulan dolar itu dengan dana-dana yang berbeda. Baik, kita sederhanakan ya. Artinya kalau kita hari ini melihat dalih-dalih yang dikeluarkan Trump mulai dari terorisme kemudian juga narkoba, itu sebenarnya hanya pintu masuk kalau tadi disebutkan oleh Prof. Hik begitu ya. Permasalahan utamanya ini adalah cadangan minyak yang kemudian ini dimiliki oleh Venezuela dan juga transaksi yang kemudian sudah sejak tahun 2018 ya. Kalau tidak salah tidak menggunakan dolar begitu. Nah, negara-negara yang hampir sama dengan Venezuela ini nantinya akan seperti apa resikonya? Resikonya akan diserbu. Terutama kalau mereka mengadakan aksi-aksi anti Amerika ya. Seperti Libya kan jelas seruannya adalah anti Amerika. Kalau misalnya Indonesia ingin yuan misalnya, tapi dia tidak menyuarakan anti Amerika, jadi mungkin masih aman ya. Belum terlalu kemungkinan mereka menyerbu kita gitu loh. Oke, baik Prof. Hik, kalaupun kita mengikuti cara bermain Trump begitu ya, ada permasalahan terorisme, ada permasalahan narkoba yang melibatkan Amerika Serikat, apakah serangan-serangan yang hari ini dilakukan ini sah sebenarnya? Tidak sah. Sudah jelas ya artinya? Ya, menurut Menlu Amerika, Rubio, beliau mengatakan bahwa kita sebenarnya bukan masalah mengokupasi Venezuela, karena kita nggak akan lama di situ. Kita ini melakukan penegakan hukum. Dalam hati saya Google nih, ini Rubio ini Menlu lulusan hukum atau bukan? Ternyata lulusan hukum.
dari mana ceritanya kayak begini nih orang hukum kayak begini, ya kan? Kalau misalnya ini masalah penegakan hukum, kalau misalnya orang itu ada di negara lain, tentu ada proses ekstradisi. Karena apa? Otoritas negara Amerika itu nggak bisa sampai ke Venezuela. Ini kok DEA belakangnya penegakan hukum, tapi sampai di Venezuela. Nah kan itu udah aneh itu menurut saya. Ya kita bingung juga ya. Kadang-kadang saya ngirim juga mahasiswa-mahasiswa saya untuk sekolah di sekolah hukum Amerika. Tapi kalau kayak begini udahlah nggak usah aja. Oke, artinya tanpa mandat PBB ini sebenarnya ilegal apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat semuanya ya? Dari sisi hukum internasional pasti itu ilegal. Dan itu juga sudah pelanggar. melakukan pelanggaran. Nah, apa yang kemudian ini bisa dijatuhi? Mungkin kita bicara mengenai sanksi, apa yang bisa dilakukan oleh PBB ke depannya? Dijawab nanti Prof. Hik, kami akan kembali usai jeda untuk Anda. Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, saya akan ajak Anda pemirsa untuk mengarah ke rekan kami Yanri Subekti yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Yanri. Setelah kemarin kita ketahui sudah digelar sidang pertama, seperti apa situasi di Amerika saat ini? Iya Tiara, dari hasil sidang hearing dari Maduro beserta istrinya, di mana saat itu Maduro menyatakan bahwa dirinya diculik dan masih resmi menjadi presiden Venezuela. Sementara itu di depan lokasi persidangan yang berada di kawasan downtown Manhattan juga berkumpul sejumlah massa. Ada dua kubu, mereka yang mendukung atas penangkapan dari Presiden Maduro ini yang sebagian besar adalah warga Venezuela yang berada di kota New York dan sekitarnya. Namun juga banyak juga warga Amerika Serikat yang menentang akan aksi militer Amerika Serikat dan membawa atau mengekstradisi Maduro beserta istrinya ke Amerika Serikat untuk diadili. Ini menentang akan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Donald Trump. Karena dampak yang dikhawatirkan akan semakin meluas dan mengakibatkan instabilitas kondisi keamanan di sekitar kawasan Amerika Latin dan juga bahkan PBB telah menggelar sidang Dewan Keamanan PBB yang secara khusus menyoroti akan langkah yang diambil oleh militer Amerika Serikat tersebut, di mana dalam Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Rusia dan diminta oleh Venezuela yang didukung oleh Rusia maupun Cina ini mengkhawatirkan langkah yang diambil Amerika Serikat ini merupakan presiden buruk, melanggar aturan internasional. Dan sebagai informasi juga saat ini semakin banyak kecaman di dalam warga Amerika Serikat ini, terutama akan dampak yang nantinya dikhawatirkan akan mengancam dari warga Amerika Serikat di berbagai belahan dunia dan juga akan mengancam peran diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia yang tentunya nanti akan berdampak semakin dikucilnya Amerika Serikat di mata dunia, Tiara. Nanti kan kita update lagi bagaimana persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada 17 Maret mendatang, di mana nantinya Maduro beserta istri masih tetap dianggap melakukan konspirasi terhadap Amerika, di mana memasok ratusan ton kokain ke Amerika Serikat dan tentunya ini akan membahayakan masa depan remaja ataupun warga Amerika Serikat karena apa yang telah diambil, dan Maduro diancam hukuman seumur hidup apabila terbukti, dan juga saat ini tidak ada jaminan untuk bisa dibebaskan hingga proses pengadilan selesai. Tiara. Baik, terima kasih Yanri Subekti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas Yanri. Saya melanjutkan pertanyaan tadi ke Prof. Hik. Prof. Hik, apa yang bisa dilakukan oleh dunia atau diwakili oleh PBB begitu ya, dengan apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Karena memang di internal Amerika Serikat tadi kita sama-sama mendengar begitu ya, banyak juga protes yang kemudian ini disuarakan. Ya, kalau misalnya di Amerika disuarakan karena serangan ke Venezuela seperti itu harus berkonsultasi dengan Kongres. Nah ini nggak ada konsultasinya. Artinya apa? Menurut hukum di Amerika Serikat, hukum domestik itu melanggar. Ya. Sementara kalau misalnya kita di PBB, kita dengar pendapat juga terbelah. Ya, seperti negara seperti Cina dan kemudian Rusia yang punya veto, itu mengatakan bahwa ini melanggar. Tapi jangan lupa bahwa Amerika sendiri juga punya veto. Ya. Apapun resolusi, katakanlah yang akan mengutuk Amerika Serikat pasti diveto. Seperti yang terjadi pada Israel dan Palestina. Betul. Ya, dan Prancis dengan Inggris juga punya hak veto, pasti dia akan
berpihak pada Amerika Serikat. Jadi dalam konteks seperti itu ya PBB paling banter ya cuman suara-suara dari berbagai negara yang disampaikan, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Karena apa yang dihadapi ini adalah Amerika Serikat. Oke, itu sudah maksimal begitu yang bisa dilakukan. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, kalau kita berbicara mengenai apa yang menjadi dalih dari Trump ini narkoba, apakah memang narkoba ini kerap dipakai oleh negara-negara berkepentingan energi besar dalam konteks geopolitik, Bu Susi? Hanya di Venezuela kayaknya. Kalau yang lain-lain kan tidak di-link dengan drugs ya, yang langsung masuk ke Amerika Serikat. Kalau saya lihat ini ada dua sumber advis dari Donald Trump. Satunya dari Project 2025 yang menginginkan hal tertentu, padahal national security strateginya mengatakan jangan intervensi, jangan memaksa negara lain untuk mengikuti bentuk negara yang berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Jadi sebetulnya Donald Trump ditarik dari dua arah, tapi akhirnya Marco Rubio punya kepentingan, Rubio punya kepentingan karena ingin menyekik Kuba, karena dia dendam dengan Kuba karena harus lari ke Amerika Serikat waktu Fidel Castro berkuasa ya. Jadi akhirnya kita nggak tahu apakah konflik-konflik kecil ini menjadi pemicu utama dari sebuah kebijakan, tapi jelas bahwa ini unprecedented gitu ya, bahwa terjadi blokade untuk soal-soal yang hanya kecil dan tidak mengkonsultasi Kongres dan sebagainya. Pasti Demokrat akan bertanya-tanya dan akan menekan karena ini satu momen yang mendekati November 2026, yaitu pemilihan sela. Setelah ini bagaimana ya situasi di Amerika Latin? Apakah nantinya juga akan semakin memanas atau justru sebaliknya ancaman Trump ini mampu membuat mereka gejolak tersebut diam begitu? Tergantung ideologinya mana. Misalnya Kolombia kiri ya, sebagian negara di Latin Amerika kiri, sebagian kanan. Jadi tergantung, kalau misalnya kiri ya mereka berpihak kepada Maduro, tapi nggak banyak yang bisa mereka lakukan kecuali protes, artikulate protes-protes, tapi selebihnya ya mereka nggak berkuasa untuk melawan sebuah hegemon sebesar Amerika Serikat dengan kekuatan kapal-kapalnya yang bisa menghancurkan negara. Kita ingat Libya bagaimana dihancurkan oleh kapal-kapal Amerika Serikat. Sekalipun Kolombia ini juga secara tegas mendeklar akan melakukan penyerangan, Bu Susi? Tapi apa yang bisa mereka lakukan kalau mereka terlalu tegas untuk anti Amerika? Diserbu juga. Karena masalahnya buat Amerika sekarang memandang itulah halaman belakangnya, jadi jangan ada yang menentang Amerika Serikat karena itu sangat berbahaya untuk national security Amerika Serikat. Jadi mereka hanya melihat itu sebagai elemen security, bukan elemen lain-lainnya, harus simpati, harus mematuhi hukum internasional dan sebagainya. Just kecuali China datang membantu. Itu dia. Kecuali China datang membantu, Rusia datang kekuatannya membantu, dari sana berarti dan mereka mengatakan bahwa lebih baik perang melalui proksi, ya negara-negara Amerika Latin ini sebenarnya perang itu antara China dengan Amerika Serikat misalnya, atau Rusia dengan Amerika Serikat, ketimbang China berperang dengan Amerika Serikat face to face kalau misalnya isu Taiwan misalnya. Nah, lebih baik kan di kawasan lain gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar bisa terjadi. Maka ini juga harus diwaspadai karena kalau menurut saya negara-negara seperti Kolombia, kemudian Kuba yang sudah disebut oleh Presiden Trump, itu pasti mereka akan kontak ke China. Oke, singkat mungkin Prof. Fik. Berkaitan dengan tadi sudah dikatakan oleh Prof. Fik ya, berkaitan dengan kewaspadaan, apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia, mengingat Indonesia ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup banyak begitu ya, secara keseluruhan, secara hukum internasional. Ya, yang pasti adalah kita harus lihat nih bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap kita. Ya, kalau mereka menganggap bahwa kita nih seksi sekali dan perlu untuk katakanlah kuasai gitu ya. Sementara presidennya tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika, selesai. Tapi ingat juga bahwa China juga akan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia. Presiden Trump itu kan sangat alergis sebenarnya dengan China sebenarnya. Maka kalau di Venezuela itu Maduro dekat dengan China, dia intervene di situ. Kalau nggak bisa diomongin baik-baik, saya serang kamu, ya. Nah, ini yang juga kita harus waspadai di Indonesia. Jadi masalah seperti ini harusnya kita lebih mandiri, ya, menunjukkan bahwa kita bisa menentukan arah kebijakan kita sendiri, ya. Dan rakyat harus solid, karena kalau tidak,
yang kita dengar itu adalah sekarang kan wakil presiden menjadi presiden. Sekarang mulai terkuak bahwa wakil presiden memimpin rapat-rapat di UAE katanya yang ada konspirasi dari dalam untuk menurunkan Maduro itu. Oke, kita akan tentu ikuti sama-sama ya bagaimana kemudian ini kasus ini, karena tadi sudah jelas juga bahwa nanti sidang selanjutnya akan digelar di bulan Maret begitu ya. Bagaimana kemudian ini sikap dari Amerika Serikat dan juga Venezuela, kedua negara begitu. Terima kasih banyak Prof. Hik dan juga Bu Susi telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintania pamit undur diri, pemirsa.